sore anak-anak ibu semuanya. Sore, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas harap menyupi doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Apakah hari ini harus semua anak? Hadir, Bu. Ibu Asensi terlebih dahulu ya. Dari Nati Sukma, Siti Fadila, Abdillah Desika, Nurmiyanti Matanda, Ilya Mauliza, Mariani, Devi Jayanti, Rizky Ananda Siwan, Fitriyanti Parapat, Selvi Nurhadijah, Akila Sabita Samosir, dan Sri Utami. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua ya. Oke, Ibu ada sebuah ice breaking. Boleh minta ice breaking terlebih dahulu anak-anak? Boleh, Bu. Baik, dipersilakan untuk berdiri berhadapan dengan kawan-kawannya di pasangan. Semuanya dapat pasangan? Ya, Bu. Oke. Jangan terjadi, jangan kalau itu yang diberikan. Dua nanti ya. Sudah dapat siap pasangannya? Ya, Bu. Oke, dengarkan instruksi yang Ibu berikan. Jika Ibu bilang botak, maka tangannya di kepala. Oke, bayangkan teman-teman kalian botak. Nah, jika Ibu bilang batik, tangannya di baju. Jika Ibu bilang batuk, tangannya di mulut. Nah, jika Ibu bilang bolu yang ada di depan kalian sikat siapa coba dihadapkan. Dimengerti? Instruksinya dimengerti? Ngerti, Bu. Oke, kita mulai. Botak, botak, batik, batik, batuk, batik, botak, batuk, batik, batik, botak, botak, bolu. Ini jadinya bolu geprek ya. Oke, silakan dilihat kiri kanan depan belakang, kursinya harus tertata dengan rapi. Silakan dikeluarkan alat tulisnya beserta buku. Nah, oke anak-anak, mohon kondusif. Baik, pada materi minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem koordinat kartesius. Kira-kira ada yang masih ingat tentang sistem koordinat kartesius ini apa? Bisa diangkat tangannya. Kira-kira apa? Saya, Bu. Boleh dipersilakan Sofi. Bidang yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik, Bu. Nah, benar sekali ada yang dikatakan Sofi. Beri aplaus dulu buat Sofi. Ya, sistem koordinat kartesius ini adalah suatu sistem yang akan kita gunakan untuk menentukan suatu posisi titik ataupun objek bangun datar. Nah, di dalam sistem koordinat kartesius ini kira-kira terdapat berapa sumbu? Boleh, Bu. 2, Bu. Anggap sudah ini lurus. Oke, sumbu apa aja? X tadi. Yang di mana X? X yang sebelah sini, Bu. Dan dari sini ya, yang di X. X dan sini. Ini. Nah, kira-kira pada sistem koordinat kartesius ini terdapat berapa kuadran? Saya tahu Pak. Di mana aja letaknya? Kuadran 1, 2, 3, 4. Benar? Nah, pada kuadran pertama, nilai X berjumlah positif atau negatif? Positif. Nah, pada kuadran 1, nilai X-nya adalah positif dan nilainya Positif. Nah, kuadran 2, X-nya Negatif. negatif dan nilainya Positif. oke, selanjutnya Ketiga, X yang negatif. negatif, nilainya negatif. X-nya kuadran keempat Positif. positif. Iya, negatif. Oke, misalkan Ibu ada sebuah titik nih, misalnya titik A, yaitu di 3,5. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk menempatkan titik ini? Boleh dipersilakan kepada Mariani. Di mana titiknya? Ini, Bu. Jadi ditentukan
sumbu Y. Beri apresiasi buat Mariani. Oke, Ibu mau nanya nih, pada kehidupan kita sehari-hari, kita sering nih melihat bayangan. Misalnya ketika kita bercermin. Coba Ibu ingin bertanya nih, tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian bercermin nggak? Iya, Bu. Kira-kira bayangan yang ada di cermin, kira-kira gimana bayangan kalian di cermin? Sama aja. Sama, apakah kalian ketika kalian bergerak, dia itu bergerak nggak? Iya. Coba perhatikan bayangan yang ada di depan. Kira-kira masih tetap cantik nggak? Masih. Oke, untuk semua jawaban itu akan kita ketahui pada sebuah video yang mana di akhir video nanti Ibu akan menanyakan hasil tentang yang kalian telah amati. Boleh? Pagi ini aku bangun Silakan diperhatikan bersiap untuk videonya, sekolah. Nana. Nanti setelah berpakaian, aku berdiri di depan cermin untuk melihat penampilanku. Aku melihat bayanganku, dia menatapku. Aku mengangkat tangan, bayanganku juga mengangkat tangan. Aku menunduk, bayanganku juga menunduk. Aku diam sebentar. Aneh pikirku. Aku perhatikan lebih lama, tinggiku sama persis dengan bayanganku. Bentuk tubuhku, pakaian, bahkan tas di pundakku juga terlihat sama. Aku melangkah satu langkah ke depan, bayanganku ikut maju. Aku mundur, bayanganku juga ikut mundur. Selalu bergerak bersama, seolah menirukan semua gerakanku. Dalam perjalanan ke sekolah, aku terus berpikir, sebenarnya kenapa bayanganku bisa selalu sama denganku? Fenomena apakah ini? Oke, anak-anak, videonya sudah berakhir. Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi dalam video tersebut? Oke, ada lagi? Kira-kira bayangannya sama persis nggak yang di cermin? Sama persis. Ukurannya sama, tinggi di anak tersebut sama nggak? Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan pencerminan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu jika dalam matematika adalah yang dimana itu adalah refleksi, atau dengan kata lain pencerminan, yang merupakan salah satu dari transformasi geometri. Nah, apa sih sebenarnya transformasi geometri ini? Transformasi geometri adalah perpindahan posisi dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya Ibu jelasin dulu nih terhadap pendekatan dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah itu problem based learning, yang dimana nanti Ibu akan memberikan masalah-masalah, dan yang kedua itu pendekatan pembelajaran Ibu akan menggunakan yaitu teaching at direct level. Nah, metode pembelajaran itu tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, presentasi, dan penugasan LKPD. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan konsep transformasi geometri tepatnya pada pencerminan. Nah, yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita hanya belajar terhadap dua sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang ketiga merepresentasikan hasil refleksi titik dan bangun data terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang terakhir menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y melalui diskusi kelompok. Nah, jika ditanya, apa sih kegunaan untuk kita pelajari refleksi ini? Tentu banyak kegunaan. Anak-anak bisa lihat pada slide yang Ibu tampilkan, yaitu yang pertama pada cermin, yang kedua pada spion kendaraan, yang ketiga mungkin ada seorang arsitek yang ingin mendesain rumah, yang ketiga pada konteks budaya, misalnya pada batik dan lain-lain, yang kelima ada desain grafis, dan terakhir adalah fotografi. Mungkin ada masih banyak lainnya. Oke, coba perhatikan ilustrasi Rani. Sudah diperhatikan? Nah, Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan gigi Rani adalah 160 cm. Pertanyaannya, bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Coba diperhatikan. Dan bagaimana jarak bayangan Rani? Coba lihat objek Rani. Kira-kira sama nggak sama hasil bayangan Rani? Tingginya sama nggak? Jarak Rani sampai ke cermin apakah sama dengan hasil bayangan Rani ke cermin? Bayangkan ini cermin. Sama. Nah, sekarang pertanyaannya, jika yang di cermin itu bukan Rani, melainkan sebuah titik ataupun bangun datar ataupun objek yang berbentuk bangun datar yang akan kita refleksikan pada sistem koordinat kartesius untuk menentukan letak bayangan secara tepat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kita belajar hari ini terhadap sumbu X dan sumbu Y saja. Kira-kira ada yang tahu misalnya titik yang telah dibuat Mariani, kira-kira kalau ingin Ibu refleksikan terhadap sumbu Y, kira-kira letaknya di mana? Silahkan diduga-duga. Kira-kira di mana? Nah, oke, silahkan diduga-duga ya untuk jawabannya. Nah, kira-kira misalnya ada sebuah segitiga nih.
Ibu ingin refleksikan, Ibu ingin refleksikan terhadap sumbu Y ataupun sumbu X. Kira-kira posisinya di mana? Silahkan dipikir-pikir. Oke. Nah, untuk semua jawabannya tadi kita akan dapatkan melalui pengerjaan LKPD yang telah Ibu buat. Di LKPD ini terdapat 3 permasalahan yang berbeda-beda. Kalian hanya akan mendapatkan satu kelompok itu satu permasalahan saja, sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Nah, untuk mempermudahkan, Ibu telah mempersiapkan media untuk mempermudahkan kalian untuk langsung merepresentasikan hasil refleksi kalian terhadap entah itu terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, yang kelompok 1 mungkin akan mendapatkan bendera. Kalian harus mencari refleksi terhadap bayangan bendera ini. Nah, kelompok 2 akan mendapatkan rumah. Kalian harus mencari refleksi terhadap rumah ini. Nah, yang terakhir ada desain layang-layang. Kalian akan mencari refleksi terhadap bangun layang-layang ini. Tidak perlu persis, tapi ukurannya sama. Oke, untuk kelompok 1, Ibu akan membagikan. Kelompok 1 itu adalah Fitri, boleh langsung duduk ke ini. Yang kedua Cici, ketiga Mariani dan Lia Moliza. Dengan nama kelompoknya itu desain grafis, akan mendapatkan mendesain bendera. Boleh untuk kelompok 1 perwakilan kelompok depan. Oke, untuk kelompok 2 anggota itu Febri, Abdillah, Devi dan Nanda. Silakan perwakilan kelompok. Satu orang di depan. Nah, untuk kelompok 3 anggotanya adalah Afila, Yanti, Selvi dan Utami. Silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Sini ya. Oke, mohon kondusif, tolong duduk dalam kelompoknya masing-masing. Boleh ditarik titik-titiknya biar jelas nanti garisnya semuanya. Kira-kira apa perubahannya ketika direfleksikan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y? Kira-kira apa yang terjadi? Di mana kelompok ini ada keluhan? Kelompok 3 ada keluhan? Silakan ditanya hal-hal yang tidak diketahui. Boleh menggunakan pensel terlebih dahulu jika masih ragu-ragu dengan jawabannya. Cocokkan dengan titik-titiknya, jangan ada yang keliru. Setiap kelompok silakan mempresentasikan terhadap hasil dari pencerminan yang telah kalian dapatkan. Mungkin mulai dari kelompok bendera terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok bendera mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana di dalam gambar yang sudah disediakan oleh ibu kita terdapat sebuah gambar bendera di mana titik A-nya itu bernilai 2,7, B-nya itu 2,2, C-nya 8,2 dan D-nya ini 8,7. Nah, selanjutnya diminta untuk menuliskan koordinat bayangan titik A, B, C dan D hasil pencerminannya terhadap sumbu X. Nah, untuk yang titik pertama itu pencerminannya itu menjadi 2,8, titik B-nya itu menjadi 2,2, titik C-nya itu menjadi 11,2 dan titik D-nya itu menjadi 11,8. Nah, untuk gambarnya itu bisa teman-teman lihat di papan yang udah tersedia. Nah, apakah gambar hasil pencerminan yang berada di bawah atau di atas sumbu X itu sama? Jadi jawabannya itu nggak sama aja, karena nilai Y berubah dan nilai si X itu tetap. Jadi dia untuk refleksinya itu nggak sama. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu gambar refleksi yang disediakan itu nggak sama. Nah, yang dari kami. Oke, beri apresiasi dulu untuk kelompok bendera. Selanjutnya untuk kelompok arsitek, boleh rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arsitektur Mohon kondusif anak-anak, silahkan diperhatikan. ingin menjelaskan tentang refleksi dari rumah yang telah diberikan tadi oleh ibu guru. Nah, di sini kan kami diminta merefleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, di mana sumbu Y itu yang kita tahu adalah yang tegak, sedangkan yang X ini adalah yang vertikal. Kemudian kita diminta untuk merefleksikan titik, di mana tadi di rumah ini ada 5 titik. Yang pertama ada titik A itu adalah min 11,1, titik B min 11,6, titik C min 8,9, titik D min 5,6, dan titik
di mana kami membuatnya itu A aksen, B aksen sampai E aksen. Di sini kami merefleksikan bahwasannya si A menjadi titik 11,1, kemudian B-nya menjadi titik 11,6, C-nya menjadi titik 8,9, D-nya menjadi titik 5,6, E-nya menjadi titik 5,1. Nah, jadi yang kami dapatkan bahwasannya kalau kita merefleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah itu adalah nilai dari si X-nya. Gimana tanggapan kelompok lain? Apakah benar? Benar. Jadi apresiasi dulu untuk kelompok ketiga. Selanjutnya kelompok perancang layang-layang, boleh. Silakan presentasi. Ini kami kelompok perancang layang-layang dari mulai tahun 2006. Dari sini kami ada sebuah layang-layang di mana titik A-nya itu 7,8, titik B-nya itu 11,5, titik F-nya 3,5, titik E-nya 5,1, titik C-nya 9,1 dan titik D-nya itu 7,3. Dan di sini kami menemukan titik bayangannya itu menjadi A aksennya itu min 7,8, B aksennya itu min 11,5, C aksennya itu min 9,1, D aksennya menjadi min 7,3, E aksennya itu min 5,1, F aksennya itu min 3,5. Dan di sini ada pertanyaannya, apakah gambar hasil pencerminan berada di kiri atau di kanan sumbu Y? Jawaban kami itu hasil pencerminannya berada di sebelah kiri sumbu Y karena nilai X pada setiap titik berubah dari positif menjadi negatif dan nilainya itu tetap. Selanjutnya itu ada menganalisis dan penemuan konsepnya. Di sini ada pertanyaannya, apakah kamu amati terhadap titik sebelum dan sudah dicerminkan terhadap sumbu Y? Di sini kami mengamati titik bayangan berpindah ke sisi yang berlawanan terhadap sumbu Y dengan jarak yang sama dari sumbu Y. Yang kedua itu bagian mana koordinat mana yang tetap dan bagian mana yang berubah, jelaskan berdasarkan hasil pengamatan. Di sini nilai X itu berubah tanda dan nilai Y itu tetap. Yang ketiga, apakah bentuk dan ukuran bangun berubah setelah dicerminkan? Jawaban kami itu tidak. Bentuk dengan ukuran lain-lain tetap sama, yang berubah itu hanya posisi bangun terhadap sumbu Y. Yang keempat, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok, kami di sini menuliskan kesimpulan pada pencerminan terhadap sumbu Y, koordinat suatu titik berubah sebagai berikut, yang awalnya X, Y menjadi min X, Y. Di sini ada kesimpulan dari kelompok kami, pencerminan terhadap sumbu Y membuat setiap titik berpindah ke sisi yang berlawanan terhadap sumbu Y dan jarak yang sama pada refleksi terhadap sumbu Y, nilai X berubah tanda dan nilai X berubah tanda dan nilai Y tetap, sehingga banyaknya layang-layang adalah A aksen 7,8, min 7,8, B aksen min 11,5, C aksennya min 9,1, D aksennya min 7,3, E aksennya min 5,1 dan F aksennya min 3,5. Sekian dari kelompok perancang layang-layang. Oke. Gimana jawabannya, apakah sudah benar? Ukuran layang-layang yang dihasilkan apakah sama besar? Sama. Tingginya sama? Sama, Bu. Oke, beri apresiasi untuk kelompok perancang layang-layang. Oke, berarti yang kita peroleh yaitu transformasi geometri adalah perubahan letak suatu titik atau bangun pada bidang koordinat kartesius tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, jenis-jenis transformasi geometri ada translasi yaitu pergeseran, refleksi yaitu pencerminan, dan rotasi adalah perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi. Yang kita pelajari hari ini hanya refleksi saja. Nah, apa sebenarnya yang dikatakan dengan refleksi? Nah, refleksi ataupun pencerminan adalah transformasi geometri yang memindahkan suatu titik ataupun bangun datar ke posisi bayangan terhadap suatu garis cermin dengan jarak yang sama. Nah, di dalam refleksi ini terdapat sifat-sifat ternyata. Yang pertama itu bentuk dan ukuran objek tetap kongruen. Yang kedua, jarak objek ke garis cermin sama dengan jarak. Nah, yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus terhadap garis cermin. Yang keempat, orientasi bangun berubah sesuai dengan hasil pencerminan. Nah, jika kita ingin merefleksikan terhadap sumbu X, yaitu konsepnya, refleksi terhadap sumbu X adalah pencerminan suatu titik bangun datar terhadap sumbu X pada refleksi. Koordinatnya itu yang X tetap, sedangkan koordinat Y berubah. Nah, rumusnya itu X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, min Y-nya berubah. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y adalah pencerminan suatu titik atau bangun datar terhadap sumbu Y. Pada refleksi ini koordinat Y tetap, sedangkan koordinat X berubah tanda. Nah, rumusnya yaitu X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka X-nya berubah tanda dan Y-nya tetap. Kita lihat contohnya ya. Apakah sudah lihat contohnya? Baik. Ibu ada satu kuis tercepat untuk setiap kelompok, tantangan kelompok tercepat. Nah, diketahui segitiga ABC dengan titik A 4,3, B-nya 10,11, C-nya adalah 16. Apa tugasnya? Yang pertama itu gambarkan segitiga ABC pada kertas koordinat kartesius.
Tentukan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu Y. Yang terakhir, gambarkan bayangan segitiga tersebut dan beri nama titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Ingat, pencerminan terhadap sumbu Y, ingat rumusnya yang kalian temukan pada hasil diskusi kelompok kalian tadi. Kalian bisa langsung kerjakan di sini. Ketika kalian jawabannya sudah benar dan siapa tercepat, dia yang akan mengerjakan ke depan. Yang cepat akan mendapatkan gift dari itu. Silahkan kalau boleh mau, silahkan kalau mau, ataupun boleh menduga-duga dulu jawabannya di kertas. Oke, di plus dulu. Kelompok ini. Baik, dipersilahkan dengan menggunakan ini, tidak perlu membawa roll. Boleh satu orang lagi anggota kelompoknya? Dipegang. Oh. Biar ini. Pegang aja satu dia. Sudah sana. Aku di sini. Silahkan sambil menjelaskan titik-titiknya di mana. Lihat kawan-kawannya. Titik A di 4,3 dia warna putih, baru titik B di 10,11 belum, dan 10,11 itu warna biru, baru di titik C itu 16,4 di yang warna pink. Sekarang kamu mau ngerefleksinya ke sumbu Y, berarti sebelah mana? Kira-kira berbentuk apa dia? Segitiga sama kaki. Sekarang. Silahkan dilihat teman-teman apakah berbentuk segitiga? Ya Bu. Oke, sekarang akan direfleksikan terhadap Sumbu Y. Oke, silakan kelompok. Perancang layang-layang. Aksennya itu 4,3. Oke. Yang B-nya? Yang B-nya itu min 10,11. Oke, lanjut. Terus yang C-nya, C aksennya itu min 16,4. Oke, jelaskan apakah gambarnya simetris, ukurannya sama, tingginya sama? Oke, beri apresiasi dulu untuk kelompok perancang layang-layang. Ini hadiahnya untuk kelompok perancang layang-layang. Akan mendemonstrasikan terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y ini menggunakan salah satu aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum itu kita mengenal dulu nih apa sebenarnya aplikasi GeoGebra ini. Nah, aplikasi GeoGebra ini adalah aplikasi matematika yang menggabungkan antara aljabar, geometri, statistik, dan kalkulus dalam satu tampilan yang interaktif. Nah, apa manfaatnya kira-kira? Manfaatnya yaitu membantu membuat grafik dan bangun geometri dengan mudah dan akurat. Dan yang selanjutnya itu memudahkan memahami konsep matematika secara visual dan interaktif. Dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mengverifikasi hasil perhitungan. Yang terakhir itu mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Nah, GeoGebra ini dapat digunakan untuk refleksi, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya bukan terhadap sumbu X dan sumbu Y, tetapi yang kita fokuskan hari ini adalah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita akan membuat salah satu segitiga. Ibu akan melukiskan sebuah segitiga. Baik, kita ketik di GeoGebra. Nah, titik bagian GeoGebra klasik. Nah, klik pada poligon. Ibu akan melukiskan sebuah segitiga. Sebenarnya boleh melalui titik duluan atau melukiskan langsung gambar segitiganya. Misalnya, ibu akan membuat sebuah segitiga. Misalnya segitiganya seperti nah, ibu akan merefleksikan terlebih dahulu terhadap sumbu Y. Ibu akan merefleksikan terhadap sumbu Y dengan klik pada bagian ini. Ini. Kemudian klik pada bagian refleksi objek garis. Nah, ini kita untuk mencari terhadap sumbu X, kita isi dulu di sini yang bagian ini, yaitu Y. Kita mengisi pada bagian ini adalah Y sama dengan 0. Nah, terlihat garisnya tebal. Nah, jika kita ingin merefleksikan terhadap sumbu X, berarti yang menjadi tercermin itu adalah yang ini, yang tebal ini garis tebal, yaitu sumbu X. Nah, kita akan merefleksikan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Nah, klik pada bagian ini, kemudian klik pada refleksi objek pada garis, kemudian klik pada segitiga. Nah, kemudian klik pada garis sumbu X.
Anda akan menghasilkan ketiga yang simetris, yang kongruen. Baik, gimana caranya kita ini merefleksikan terhadap sumbu Y? Kita isi bagian ini sumbu Y tadi. X sama dengan 0. Kita isi X sama dengan 0. Kemudian kita klik pada bagian sini. Kemudian klik pada bagian refleksi objek pada garis. Nah, kita ingin merefleksikan terhadap sumbu Y. Kira-kira yang jadi cermin yang mana? Ya, yang garis sebaliknya adalah cermin yang ingin kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kita klik pada bagian segitiga, kemudian klik garis sumbu Y, atau dengan kata lain cermin. Kita klik pada bagian tebal ini, kemudian akan menghasilkan segitiga terhadap refleksi terhadap sumbu Y. Apakah sudah jelas, anak-anak? Kira-kira apa yang masih sulit dalam pembelajaran hari ini? Apakah semua sudah dipahami? Oke, baik. Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Boleh diangkat tangannya yang mau menyimpulkan kesimpulan pada hari ini. Baik, dipersilakan kepada Nianti. Jadi setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita sudah mengetahui bahwa refleksi itu adalah transformasi yang mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap garis tertentu. Misalnya untuk terhadap garis X, sumbu X, maka dia akan menghasilkan X-nya itu tetap dan Y-nya itu berubah tanda. Kalau misalnya itu terhadap sumbu Y, maka X-nya itu berubah tanda, sedangkan Y-nya itu tetap. Oke, benar sekali ya. Beri apresiasi untuk Nianti. Nah, refleksi terhadap sumbu X hanya mengubah nilai Y, sedangkan nilai X-nya tetap. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y hanya mengubah nilai Y, kemudian berubah tanda nilai yang itu tetap. Yang ketiga yaitu bentuk dan ukuran bangun tidak berubah. Terakhir, jarak setiap titik ke garis cermin sama dengan jarak layar. Ibu ada sedikit hadiah untuk kalian. Ada flower. Silahkan dan ada satu orang terakhir. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas antusias anak-anak semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Ibu minta maaf atas segala kekurangan yang Ibu sampaikan. Mungkin hanya sampai di sini saja materi kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan rotasi, yaitu perputaran. Nah, mungkin sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.